Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ita Rosita, mahasiswi PPG dalam jabatan 2022 LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Berikut ini adalah video pembelajaran saya dengan model pembelajaran proyek based learning dalam materi teks laporan percobaan kelas 9. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Masih tetap semangat ya? Semangat. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya, dengan doa tadi mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kelas berapa yang paling rajin? 9. Kelas berapa yang paling kompak? 92. Kelas berapa yang paling semangat? 92. Tepuk tangan untuk semuanya. Siap untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Siap. Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memasuki materi ya, untuk lebih mencintai Indonesia dan mencintai bahasa Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu himne bahasa Indonesia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, telah Kau ciptakan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona, bangsa yang ramah berbudi bahasa. Terima kasih ya, mudah-mudahan kalian lebih semangat untuk belajar bahasa Indonesia ya. Dah, materi apa kita hari ini? Bahasa Ya. Nah, untuk teks laporan percobaan ini minggu kemarin
hari. Yang pertama, kalau kita mempelajari sebuah percobaan, ya, maka kita akan menambah pengetahuan atau wawasan tentang suatu objek atau proses yang diamati. Berikutnya, penilaian pembelajaran. Nah, yang Ibu nilai itu adalah pertama sikap, yang kedua keterampilan. Karena penilaian pengetahuan sudah Ibu laksanakan minggu kemarin ya, bentuk penilaian yang akan dilakukan ya. Kenal siapa tokoh yang di depan? Ambil poin-poin pentingnya nanti. Alat dan bahannya adalah 1 lemon, 2 air, 3 sendok, 4 mangkuk, 5 cotton bud, 6 kertas putih, 7 lampu. Ya, betul tadi dibacakan kawan kalian? Betul. Ya. Kemudian yang terakhir, bisakah kalian membuat sebuah percobaan ya, seperti yang ada dalam video tersebut? Bisa. Berikut ada langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaannya ya. Silakan disimak. Yang pertama yaitu membuat kerangka berdasarkan strukturnya terlebih dahulu. Sebelum membuat teksnya, kalian membuat kerangkanya berdasarkan struktur ya yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Kemudian yang kedua, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks laporan percobaan secara utuh. Nah, itu ada 2 langkah-langkahnya ya. Kalian sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok Newton melakukan sebuah percobaan telur, tenggelam, melayang dan terapung ya. Itu kelompok Einstein ya. Kalian berdiskusi tentang sebuah percobaan membuat susu pelangi. Kelompok Edison bertugas untuk melakukan sebuah percobaan balon mengembang tanpa ditiup ya. Akan kalian kerjakan LKPD 1. Nah, dilihat dulu LKPD 1. Nah, apa isi LKPD 1 ya? Masing-masing kelompok ya. Silahkan kalian susun sebuah rencana proyek. Ya, ini jenis proyeknya adalah sesuai dengan percobaan yang Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian tentukan alat dan bahannya ya, serta jumlah yang diperlukan serta penanggung jawabnya ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Satu ya. Nah, sebelum mengisi LKPD 1, silahkan kalian lihat ya. Boleh dari YouTube ya. Mana alat dan bahannya yang diperlukan sesuai dengan percobaan
Rahel. Bisa dipahami ya. Nah, setelah kalian lihat, coba dicek apa alat dan bahannya, ya. Kemudian jumlahnya berapa yang dibutuhkan. Nah, jadi ada penanggung jawabnya juga. Jadi semua harus sama-sama bekerja ya, bekerja sama. Nah, jangan nanti satu orang saja yang misalnya membawa bahannya. Jadi semuanya harus bekerja sama ya. Bisa pahami ya? Silahkan lanjutkan. Oh, yang sudah ya. Nah, tadi inilah video tentang percobaan di kelompok kalian ya. Apa percobaannya? Buat susu pelangi ya. Nah, silahkan dilihat. Kemudian apa alat dan bahan yang dibutuhkan, berapa jumlahnya ya. Nah, kemudian bagi tugas masing-masingnya, penanggung jawabnya. Semua harus dapat tugas ya. Nah, jangan hanya satu orang saja yang ini dapat tugas, semua harus kerjasama. Oke? Selamat siang, kami dari kelompok Neokan akan mempresentasikan LKPD 1. Jenis proyek, telur terapung, layan, dan tenggelam. Alat dan bahan, gelas 3 buah, penanggung jawab Rahel. Air 1 botol, penanggung jawab Rizky. Telur 3 butir, penanggung jawab Melody. Garam 1 bungkus, penanggung jawab Rizky. Pengaduk 1 buah, penanggung jawab Rahel. Sendok 1 buah, penanggung jawab Melody. Terima kasih. Baik ya, tadi kalian sudah menyusun LKPD 1 ya, yaitu menyusun rencana sebuah proyek. Nah, sekarang kalian memasuki LKPD 2, yaitu menyusun jadwal penyelesaian proyek ya. Nah, dalam jadwal penyelesaian proyek ini ada 3 tahapan yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyusun draft teks laporan percobaan. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks laporan hasil percobaan ya. Nah, kalian diskusikan tentang kapan waktu kegiatan tersebut ya. Bisa dipahami ya. Untuk LKPD 2 ini kalian disuruh untuk menyusun jadwal penyelesaian proyeknya ya. Nah, jadi untuk masing-masing jenis kegiatan diskusikanlah ya, kapan akan kalian laksanakan, begitu harinya, tanggal, bulan dan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Edison dari kelas 92. Jenis proyek adalah balon mengembang tanpa ditiup. Jenis kegiatan 1. Menyiapkan alat dan bahan. Waktu kegiatan pada hari Kamis tanggal 6 bulan 10 2022. 2. Menyusun draft teks laporan percobaan. Waktu kegiatan pada hari Jumat tanggal 7 bulan 10 tahun 2022. 3. Mengidentifikasi struktur teks laporan hasil percobaan pada hari Jumat tanggal 7 bulan 10 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana perkembangan untuk kelompok Edison? Sudah lengkap semua? Alat-alatnya sudah dicek? Bahannya ya. Nah, nanti untuk presentasi ke depan ya, kalian berbagi tugas. Nah, nanti ada yang bagian untuk membacakan laporannya. Ya, sudah dibagi siapa tugasnya? Oh ya. Kemudian ada yang bertugas untuk mempraktekannya ya. Oh. Nah, kemudian ada yang bertugas menunjukkan, nah ini loh bahan-bahannya. Ya, bagus ya. Kelompok ini gimana perkembangannya? Sudah lengkap alat dan bahannya? Sudah dicek? Sudah dibagi tugas masing-masingnya? Sudah ya. Nah, siap untuk presentasi ya? Siap, Bu. Ya. Kemudian untuk kelompok bahannya sudah semua ada di sini, sudah lengkap? Sudah ya. Siap untuk presentasi? Siap untuk bagi tugas masing-masingnya? Sudah. Bagus ya. Selamat siang teman-teman dari
Kami dari kelompok Neutral akan mempresentasikan laporan percobaan kami. Saya moderator Hanya, Rahel, Melody, dan Rizky. Yang pertama, judul percobaan, telur terapung, melayang, dan tenggelam. 2. Tujuan percobaan, mengetahui kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair. 3. Landasan teori, ada 3 kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Benda terapung, benda dikatakan terapung jika sebagian benda masih muncul di atas permukaan zat cair. Benda terapung jika 1. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. 2. Besar daya apung sama dengan berat benda. Benda melayang, benda dikatakan melayang jika benda berada di dalam zat cair tetapi tidak berada di dasar zat cair. Benda melayang jika 1. Massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis zat cair. 2. Besar daya apung sama atau hampir sama dengan berat benda. Benda tenggelam, benda dikatakan tenggelam jika berada di dasar zat cair. Benda tenggelam jika 1. Massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. 2. Besar daya apung lebih kecil dari berat benda. Alat dan bahan: gelas 2 adukan, 3 sendok, 4 air, 5 telur, 6 garam. Prosedur kerja: 1. Siapkan alat dan bahan. Isilah air ke gelas hingga 2 atau 3 gelas atau letak air di atas posisi telur. Masukkan telur ke dalam gelas berair pelan-pelan. Ambil garam dengan sendok, selanjutnya masukkan ke gelas berisi air. Hasil pengamatan. Silakan teman-teman bisa melihat hasil percobaan yang telah kami lakukan, yaitu telur tenggelam, melayang, dan terapung. Kesimpulan percobaan: 1. Mengapa telur terapung? Massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air garam sehingga besar gaya apung sama dengan berat telur. Ini membuat semakin mudah objek terapung di dalam air garam. 2. Mengapa telur melayang? Massa jenis telur sama atau hampir sama dengan massa jenis air garam, sehingga besar gaya apung sama atau hampir sama dengan berat benda. Ini membuat semakin mudah objek melayang di dalam air garam. Ketika seseorang menambahkan air garam ke dalam air tawar, maka telur akan melayang. Hal ini juga berlaku di dalam kolam renang dan laut. 3. Mengapa telur tenggelam? Karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air tawar, sehingga besar gaya apung lebih kecil dari berat benda. Inilah yang membuat telur mudah tenggelam. Inilah hasil presentasi dari kami. Jika ada teman-teman lain yang mau menanggapi, silahkan. Perkenalkan, nama saya Putra Emmanuel Jega dari kelompok Edison. Saya akan menanggapi kelompok Newton. Presentasinya sudah bagus dan berhasil. Saya ingin bertanya, mengapa telur bisa melayang? Karena massa jenis telur sama atau hampir sama ke dalam air tawar, maka telur akan melayang. Oke, sudah ada lagi yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Einstein akan mempresentasikan membuat susu pelangi. Perkenalkan, saya Putri, Risma, Mayang, Muji, Angga. Susu pelangi.
Tujuan: 1. Membedakan berbagai larutan dan campuran dengan menggunakan bahan yang digunakan sehari-hari dengan tepat. 2. Memahami mengapa sabun dapat mengikat lemak dan air. 3. Menganalisis setiap hasil percobaan yang dilakukan. Alat dan bahan: 1. Gelas cup. 2. Sendok. 3. Piring. 4. Pewarna makanan. 5. Susu. 6. Sabun cuci piring. 7. Gelas cup. 8. Air. Cara kerja: larutkan pewarna makanan dengan air secukupnya atau jangan terlalu encer dalam gelas cup. 2. Tuangkan sabun cuci piring ke dalam gelas cup. 3. Tuangkan susu murni ke dalam piring. 4. Teteskan satu persatu dari pewarna makanan ke dalam piring yang berisi susu. 5. Celupkan ujung dari cotton bud ke dalam sabun cuci piring. 6. Letakkan cotton bud yang sudah dicelupkan sabun cuci piring ke dalam piring yang sudah berisi susu dan pewarna. 8. Larutan pewarna akan membentuk pola menjauhi cotton bud. Penjelasan: larutan susu dan larutan pewarna tidak dapat menyatu karena susu mengandung lemak dan pewarna itu tidak larut dalam lemak. Pewarna bisa menyebar di larutan susu dan tercampur dengan mereka karena cotton bud yang sudah dicelupkan sabun cuci piring mengandung molekul yang akan larut baik di dalam air maupun di lemak. Baik, untuk mencairkan suasana ya, mungkin sudah lelah. Ice drinking. Silakan berdiri semuanya. Ikuti gerakan yang ada di layar ya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dan rekan saya yang bernama Anggun Noel Mia. Saya akan membawakan tes laporan percobaan yang berjudul balon mengembang tanpa ditiup. Tujuan: 1. Mengetahui hasil reaksi dari cuka dengan soda ke kue sehingga menyebabkan balon tertiup sendiri. 2. Mengetahui pengaruh banyak sedikitnya soda, kue, dan cuka terhadap pengembangan balon. Landasan teori: balon adalah suatu benda yang terbuat dari karet yang dapat ditiup dan bahkan mengembang karena adanya tekanan gas. Alat: 1. Botol. 2. Balon. Bahan: 1. Cuka. 2. Soda kue. Langkah kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan.
2. Masukkan larutan cuka ke dalam botol. Masukkan soda kue ke dalam balon secukupnya. 4. Dengan tanpa menjatuhkan soda kue ke botol, pasang balon ke mulut botol dengan cara meregangkan mulut balon dan masukkan ke dalam mulut botol. Hasil pengamatan, ketika soda kue sudah dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadinya gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Hasil dari reaksi cuka dengan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, semua kelompok tadi sudah mempresentasikan diskusinya ya. Semua kelompok sudah bagus. Nah, sudah berhasil percobaannya dan laporan percobaannya juga sudah sesuai dengan strukturnya ya. Kasih tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, dari kelompok yang tampil tadi semua baik, namun ada yang terbaik ya. Nah, yang terbaik dipersilahkan untuk maju ke depan ya. Ibu akan memberikan hadiah. Untuk materi pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan? Cuci tangan? Ya, persilahkan. Kesimpulannya adalah untuk menyusun rencana proyek, maka beberapa hal yang kita buat yaitu menentukan jenis proyek, menentukan alat dan bahan, serta menentukan siapa penanggung jawab. Ya, bagus. Terima kasih. Bagaimana perasaanmu belajar percobaan hari ini? Senang. Ya. Bagian mana yang membuat kalian senang? Ada bisa ngasih pendapat? Ya. Bagian dalam prakteknya, Bu. Bagian dari praktek. Ibu memberi tugas kalian di rumah, silahkan membuat sebuah percobaan. Membuat es krim sederhana. Suka es krim? Suka. Nah, silahkan kalian lihat di YouTube bagaimana caranya, alat dan bahannya. Kemudian buat laporannya. Bisa siap? Siap ya. Kemudian silahkan kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan dengan salam. Wassalamualaikum